Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melili dari kelas 10-9. Saya di sini mau menjelaskan tentang daur hidup jamur ascomycota. Gambar ini menunjukkan daur hidup jamur ascomycota yang dapat berkembang biak secara vegetatif aseksual dan generatif seksual. Pada reproduksi vegetatif yaitu aseksual, jamur menghasilkan spora yang disebut conidia. Conidia ini kemudian lepas dari induknya dan tumbuh menjadi miselium baru yang bersifat haploid N. Setelah dewasa, miselium akan menghasilkan conidia lagi sehingga siklus ini terus berulang. Pada reproduksi generatif seksual, proses dimulai ketika hifa bertipe kawin positif plus dan bertemu dengan hifa bertipe kawin negatif minus. Kedua hifa mengalami plasmogami, yaitu mengalami peleburan sitoplasma sehingga terbentuk hifa dikaryotik N plus N yang memiliki dua inti. Kemudian, hifa dikaryotik ini membentuk ascocarp, yaitu tubuh khas jamur ascomycota. Di dalam ascocarp terdapat ascus. Pada ascus terjadi karyogami. Karyogami ini yaitu peleburan dua inti haploid menjadi satu inti diploid, yaitu diploid nukleus. Selanjutnya, inti diploid mengalami meiosis sehingga menghasilkan 4 inti haploid. Keempat inti tersebut membelah lagi secara mitosis hingga terbentuk 8 ascospora. Ascospora kemudian keluar dari ascus, berkecambah dan tumbuh menjadi miselium baru sehingga siklus hidup jamur kembali dimulai. Terima kasih. Saya akan menjelaskan zigomycota pada reptil. Pada reproduksi aseksual, Rhizopus membentuk sporangium di ujung tangkai yang disebut sporangiofor. Di dalam sporangium terdapat banyak spora ketika matang. Spora akan keluar dan tumbuh menjadi hifa serta miselium baru. Pada reproduksi seksual, hifa positif dan hifa negatif membentuk gametangium. Setelah terjadi peleburan, terbentuk zigot diploid. Zigot diploid 2N ini yang berkembang menjadi zigospora. Zigospora kemudian mengalami meiosis dan tumbuh membentuk sporangiofor serta sporangium. Di dalam sporangium dihasilkan spora haploid N yang akan tumbuh menjadi Rhizopus baru. Dan saya akan menjelaskan tentang daur hidup Rhizopus stoloniferus. Tahap pertama, hifa bertipe plus dan hifa bertipe minus saling mendekat. Ujung hifa membentuk gametangium. Dan tahap kedua, terjadi plasmogami, yaitu peleburan sitoplasma dari kedua hifa. Tetapi inti selnya belum menyatu. Tahap ketiga, yaitu terbentuklah zigosporangium muda yang kemudian berkembang menjadi zigospora 2N. Tahap keempat itu terjadi karyogami. Karyogami ini peleburan inti sel sehingga terbentuk zigospora diploid atau 2N. Zigospora memiliki dinding tebal dan berfungsi untuk bertahan pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Tahap kelima, saat kondisi lingkungan membaik, zigospora berkecambah dan mengalami meiosis. Tahap keenam, hasil meiosis membentuk sporangium yang berada di ujung sporangiofor. Meiosis membentuk sporangium yang berada di ujung sporangiofor. Tahap ketujuh adalah di dalam sporangium terbentuk banyak spora haploid N. Dan tahap kedelapannya sporangium pecah dan melepaskan spora ke lingkungan. Tahap ke-9, spora yang jatuh pada tempat yang sesuai akan berkecambah menjadi hifa dan membentuk miselium baru atau mikeloid. Miselium ini kemudian tumbuh menjadi Rhizopus baru dan siklus kehidupannya berulang kembali. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang reproduksi vegetatif Basidiomycota. Basidiomycota vegetatif terjadi tanpa perkawinan. Cara yang paling umum adalah melalui fragmentasi hifa. Hifa yang terputus akan tumbuh menjadi miselium baru. Pada beberapa jenis Basidiomycota juga dapat terjadi pembentukan conidia atau tunas meskipun jarang. Tahapnya dimulai dari miselium yang sudah dewasa, kemudian sebagian hifa terpisah atau terfragmentasi. Potongan hifa tersebut tumbuh menjadi miselium baru yang memiliki sifat sama dengan induknya. Reproduksi generatif Basidiomycota adalah reproduksi generatif terjadi melalui peleburan dua hifa yang berbeda jenis, yaitu hifa plus dan hifa minus. Hifa plus dan hifa minus bertemu lalu mengalami plasmogami, yaitu peleburan sitoplasma. Hasil plasmogami membentuk miselium dikaryotik, yaitu sel yang memiliki dua inti. Miselium dikaryotik berkembang menjadi membentuk basidiokarp, yaitu tubuh buah jamur yang kita lihat sehari-hari. Pada bagian bawah tudung jamur terdapat basidium. Basidium ini adalah terjadi karyogami, yaitu peleburan dua inti menjadi satu inti diploid. Inti diploid kemudian mengalami meiosis hingga terbentuk 4 inti haploid. 4 inti haploid tersebut berkembang menjadi basidiospora. Basidiospora dilepaskan ke lingkungan dan jika jatuh di tempat yang sesuai akan berkecambah menjadi hifa baru. Hifa tumbuh menjadi miselium dan siklus hidup kembali berulang.
Pada jamur Deuteramycota, reproduksi yang diketahui secara vegetatif atau aseksual. Daur hidup dimulai ketika konidia atau spora aseksual dilepaskan dan tersebar oleh angin. Konidia yang jatuh di tempat sesuai akan berkecambah menjadi hifa. Hifa kemudian tumbuh dan membentuk miselium. Miselium dewasa menghasilkan konidiofor yang akan membentuk konidia baru. Konidia baru ini dilepaskan kembali sehingga siklus hidup berulang. Jamur Deuteramycota disebut jamur tidak sempurna karena fase reproduksi generatif atau seksualnya belum diketahui. Kesimpulannya dari video Deuteramycota adalah Deuteramycota berkembang biak secara aseksual melalui pembentukan konidia, sedangkan reproduksi seksualnya belum diketahui.